Ada orang ya di Pilpres kalah nuntut sampai ke MK. Malah bilangnya lagi katanya ininya harus di apa, Pilpresnya harus diulang katanya, tapi dengan syarat anaknya Jokowi yang nama Gibran itu tidak boleh ikut dalam Pilpres itu. Nah, yang saya bingung itu tuh mau diulang terus sampai kapan? Sampai menang. Kagak bakal menang. Yang milih kan rakyat, ya kan? Ada lagi yang bilang nih katanya gara-gara si bapaknya si Jokowi maksudnya dukung si siapa si anaknya yang bernama siapa itu Gibran Rakabuming ya. Iya. Gibran Rakabuming katanya kalau umpamanya nggak dukung sama Jokowi nggak bakal menang lah. Mau didukung sama bapaknya kek, mau didukung sama kakeknya kek. Kalau seandainya rakyat Indonesia tidak memilih kan tidak bakal menang. Iya dong. Aneh kadang-kadang. Indonesia tuh bener-bener unik ya. Uniknya kenapa? Pilpres yang ada di Indonesia tuh unik banget. Baru kali ini aku dengar yang namanya Pilpres minta diulang kalau udah kalah. Astagfirullahaladzim, kok bisa begitu ya? Pengikutnya ini nih, kalau umpamanya ngelihat Bapak si Prabowo menang, paslon nomor 2 menang, teriak-teriak si curang lah, si inilah, si itulah, yang gue nggak habis pikir tuh kenapa, ada apa? Kalau memang ada kecurangan ya biarin aja. Lagi juga kecurangan itu kan ada bukti. Kalau ada bukti ke MK juga nggak bakal menang. Karena nggak mungkin juga sih kalau curang itu, mungkin nggak bohong sih ya, pasti nggak mungkin nggak ada kecurangan tuh pasti. Baik itu paslon nomor 1, baik itu paslon nomor 2, baik itu paslon nomor 3, pasti ada yang curang ya. Kenapa nggak mungkin kalau kalau pemilihan Pilpres itu mulus-mulus amat 100% itu nggak mungkin, pasti ada curangnya. Tapi kan kalau sampai sebanyak itu 70 hampir 80%, hampir 75% menang, hampir 70% menang, itu tuh udah bukan curang lagi, itu udah rakyat yang memilih kalau menurut aku. Mau digugat katanya si Gibran nggak boleh ikut lah, suka-suka Gibran dong. Aneh, orang mau ikut Pilpres kok malah nggak boleh. Lagi juga kan seenggaknya udah lulus, sekarang buktinya dia menang tuh. Kalau nggak ada Gibran belum tentu Prabowo menang. Untung Gibran ikut masuk ke Prabowo. Kalau nggak, aduh, yang menang yang ono. Yang menang yang cuma bisa ngeritik doang, yang ngasih nilai 11 dari 100 itu tuh udah kejem banget tuh junjungan kalian tuh ya. Gue nggak peduli kalian siapa. Kalau udah kalah tuh kalah aja sayang, nggak usah ribet banget deh. Astagfirullahaladzim. Mobil saya aja sampai kesel tuh dengernya. Lagi heboh di Indonesia katanya lagi acara gugat menggugat. Sampai ke Perancis beritanya, bayangin coba. Astagfirullahaladzim, gawat. Gawat pokoknya. Aneh ya, ini lucu pokoknya, lucu banget. Pilpres di Indonesia tuh lucu banget. Sampai ke sini beritanya, la ilaha illallah Rasulullah, sengketa Pilpres, sengketa kedudukan sebagai presiden. Oh my god. Pemilihan presiden sekarang kalau seandainya Anies yang menang, sekarang kita ngomong ya, Bapak Anies yang menang. Terus kalau Bapak Anies yang menang, si Ganjar mau teriak-teriak curang, harus diulang, kan aneh, nggak bakal selesainya kan. Kalau Bapak Prabowo nggak mungkin, karena waktu dia kalah sama Jokowi aja dia nggak nuntut diulang, nggak bilang curang segala macem, malah dia legowo, dia menerima kekalahannya gitu ya. Legowo Bapak Prabowo, kalah 2 kali malahan, tapi dia legowo karena dia kalah dengan Bapak Jokowi, kan terang-terangan dia kalah dengan Bapak Jokowi, itu nggak masalah. Lah ini baru kalah begitu aja. Dulu inget nggak dulu waktu di Pilkup pemilihan gubernur, mayat kagak boleh dimandiin, yang milih si haram. Padahal kalau ditimbang-timbang sih ya, sebenarnya itu kita tuh mau milih imam untuk sholat atau mau milih ketua orang untuk memimpin Jakarta, itu aja udah bingung kan. Seharusnya kan nggak ada sistem-sistem begitu, tapi udahlah, itu udah berlalu. Tapi yang katanya orang mati itu nggak boleh disolatin lah mayatnya, kan bikin orang-orang takut. Dipecah-pecah tuh, Indonesia tuh dipecah-pecah, Jakarta tuh dipecah-pecah tuh supaya menjadi terbelah-belah berapa bagian, diusahain untuk dibikin kacau.
Bener-bener gawat ya Sengkuni saat itu ya. Ini kalah kagak mau kalah. Makanya kalau sebenarnya kalau umpamanya Sengkuni itu tuh kagak terlalu menjatuhkan Prabowo waktu itu, aku yakin Sengkuni bisa menang. Karena si Sengkuni ini kan kemarin jatuhkan Prabowo tuh dalam banget jatuhannya. Masa ngasih nilai dari 100 cuma 11. Padahal jelas-jelas Bapak Prabowo tuh udah dapat medai loh. Malah ya, dapat tamparan dari Bapak Jokowi langsung naikin pangkatnya menjadi apa bintang 4. Wow, keren kan? Dipantau dari sini pilpresnya ya. Dipantau terus sampai kapan menang ya. Kalau di Perancis sih ya tentu saja Bapak Prabowo yang menang. Kenapa? Karena ada Mas Gibran. Mas Gibran tuh pilihan kita. Kenapa? Karena Mas Gibran emang harus meneruskan pekerjaan bapaknya. Jadi nggak sia-sia. Uang yang udah dipakai negara sebanyak-banyak itu tuh emang sudah seharusnya diteruskan. Karena udah banyak banget uang negara dipakai untuk pembangunan, untuk ibu kota baru ya, ibu kota Indonesia yang baru yang di Kalimantan itu harus diterusin sampai selesai. Kenapa? Wajib diterusin karena udah banyak banget uang dipakai untuk ke situ. Gitu. Kalau dirubah lagi, kapan selesainya Indonesia? Lihat tuh Jakarta tuh, dirubah, ujung-ujungnya jadi apa? Jadi pondok bambu kan? Jadi bambu tuh di balai-balai bambu tuh udah miliaran rupiah itu untuk biaya cuma balai-balai bambu itu harus dikasih aja kagak mau. Yang lebih parahnya lagi tuh ya begitu, dikit-dikit oke kemana judulnya, kagak ada judulnya kan. Yang DP 0% di Jakarta apartemennya gimana, kagak ada kan. Hanya Tuhan yang tahu deh pokoknya. Saya tuh sebenarnya nggak mau ikut berkomentar, tapi ini udah kebangetan sampai ke MK loh. Aku pikir sekedar cuman wacana-wacana aja, beneran dong nuntut ke MK. Ya Tuhanku, kagak malu nih. Kagak nggak lama lagi tuh LP Sukaisi sama Rhoma Irama tuh cuaca. Di pesta kalah ini. Ya lah, mobil itu besar bener. Iya, berisik banget deh. Sampai masuk ke berita Perancis loh, itu berita di Indonesia itu gawat kan. Sengketa pilpres, wow gawat. Kagak mau kalah, kagak mau menerima kekalahan. Aneh. Ini pengikutnya ganas-ganas banget lagi. Berpikir ya, pikir aja sendiri cara memikirnya. Orang kadang-kadang mikirnya cetek banget sih. Jangan terlalu cetek. Kalau umpamanya 5 tahun tuh apa sih besarnya? Kalau umpamanya dia kerjanya nggak bagus kan rakyat juga yang menilai. Nanti rakyat juga yang akan menilai kalau itu tuh kagak bakalan menang, kagak bakalan diterusin sama rakyat Indonesia 5 tahun ke depan kalau kerjanya nggak bagus. Kita lihat kerjanya. Kalau Jokowi jelas kerjanya bagus, Bapak Jokowi ya. Kalau Bapak Jokowi nggak bagus tuh nggak ada jalan tol di mana-mana sekarang tuh, jalan tol udah maju. Indonesia bagus di mata negara manapun. Sementara di Indonesia dihina-hina, dicaci-caci, dimaki-maki. Di luar negeri sana Bapak Jokowi, wow. Kinerjanya bagus Jokowi. Itu benar-benar orang-orang yang kerja tuh susah untuk mendapetinnya. Jadi manfaatkan selagi ada. Kita udah pernah kehilangan Ahok untuk Jakarta. Jangan sampai kehilangan lagi Bapak Jokowi sama Gibran. Gibran tuh harus menyelesaikan pekerjaan Bapak Jokowi. Kenapa? Karena emang banyak banget yang udah digunakan untuk Indonesia itu, uang negara itu. APBD untuk Jakarta, APBD untuk ibu kota baru, untuk pembangunan, untuk jalan tol, untuk ini, itu masih Indonesia tuh nggak bakal bebenah hanya sekedar 10 tahun sayang. 10 tahun tuh kagak bakal cukup untuk Indonesia. Jadi makanya ada Gibran ini sekarang. Jokowi harus meneruskan. Semoga aja, ini doaku ya, semoga aja Gibran ini ntar bisa 10 tahun sama Bapak Prabowo jadi wakilnya. 10 tahun. Ayo mobil di belakang ini nganggu bayar idem. 10 tahun. Setelah 10 tahun nanti Gibran kan udah dewasa tuh, 10 tahun ke depan kan. Dia harus mencalonkan lagi menjadi presiden. Itu siapa si Gibrannya itu kan. Dia menjadi presiden. Begitu dia menang 10 tahun lagi. Jadi 20 tahun ke depan tuh maunya tuh Gibran tetap menjadi ini. Nah, setelah itu baru diselesaikan pekerjaan-pekerjaan. Kalau udah selesai semua, transparan semua tuh udah selesai. Ini ada mobil polisi ya. Ih, gawat bener nih polisi. Maaf dulu ya. Lihat dulu. Pelan-pelan, ada polisi masalahnya.
Ini mobil bus besar ini belakang ini, aku duluan deh, duluan. Potong lah. Nah, potonglah. Ringan aku mobil di belakang aku cak ini. Besar nian mobil itu, ya Allah Tuhanku, woy. Nah, ini lagi nih mobil nih. Nah, ada yang pergi lah. Nah, ada suka lagi. Nah, jadi kalau masalah Bapak Presiden yang apa namanya yang terpilih ya. Selamat Bapak Prabowo ya. Semoga Bapak Prabowo bisa memimpin Indonesia lebih wow lagi, lebih cetar membahana lagi. Kenapa saya bilang begitu? Emang udah saatnya Bapak Prabowo itu tuh menjadi presiden. Kenapa? Karena Bapak Prabowo itu tuh banyak belajar udah dari Pak Jokowi. Bagaimana caranya memajukan Indonesia. Sekarang tuh Indonesia tuh harus maju, bukannya harus dirubah lagi. Setiap kita merubah sesuatu tuh kan pasti akan memulai dari nol. Masa Indonesia mau mulai dari nol mulu? Aduh, capek deh. Sekarang itu tinggal meneruskan. Ya kalau setuju situ, nggak setuju ya sudah, nggak apa-apa, itu problem situ. Problem situ sayang kalau nggak setuju ya. Emang gue pikirin gitu. Kalau setuju ya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak setuju ya udah nggak usah. Anies di Jakarta yang janjinya muluk-muluk banget. Oke, nggak ada jelasnya. Terus si apa namanya? DP 0% apartemen, mana judulnya kagak ada kan. Yang ada tuh apa tuh, duit miliar rupiah tuh, sumur resapan yang tidak berguna itu sampai sekarang cuma jadi lubang-lubang dong di pinggir jalan. Cucuk ke bawah, dari atas masuk ke bumi, jangan ditarik ke laut. Mana tuh banjir kan masih. Coba kalau dia kerjanya selama 10 tahun tuh bagus, 5 tahun atau 10 tahun tuh kerjanya bagus. Di mana? Kerjanya bagus di Jakarta. Sekarang pun kagak ada banjir. Itu bukti sekarang masih ada banjir. Berarti kerjanya gak becus. Yang begitu kok mau jadi presiden. Aduh, hanya Tuhan yang tahu deh. Insaflah wahai manusia, pilih pemimpin yang bisa kerja. Jangan pilih yang pencitraan. Mending majukan daripada merubah-rubah. Abis ini bunda diserang ntar ya. Emang gue pikirin. Gak apa-apa, serang aja, emang gue pikirin. Semangat bunda, thank you Cahya. Waalaikumsalam. Siapa Tina Ahartini, bunda ngoceh ya. Abis kesel banget bangun tidur ngeliat di MK tuh bener-bener ini kacau Indonesia itu. Bikin malu aja dia. Bikin malu. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di MK. Ayo mobil, aku dengar mobil belakang ini. Mana potong lah. Aku lewat sini baik. Potong lah. Gak usah kau nak repot nganggu perjalanan aku. Aku tuh nak nyetir sekali nge-live, sekalian ngoceh-ngoceh, sekalian ngomel-ngomel gitu, baca-baca komentar juga ya. Kacamatanya cantik. Oh, terima kasih sayang. Sri Herawati. Bukan sayang, aku bukan Imanir tahun 80-an sayang. Gak usah pusing mikirin gue. Pikir aja hidup lu sendiri sayang ya. Siapa itu bunda? Makin cantik aja kalau lagi ngoceh. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Berarti ada faedahnya ya. Siapa Beben? Apa kabar sayang? Semoga sehat selalu di sana ya. Bawa pengacara kadaluarsa. Kadaluarsa pengacaranya, cuy. Politik di Indonesia nggak usah diurusin, bisa diurusin dong. Kita masih paspor Indonesia sayang. Paspor kita masih paspor Indonesia. Jadi wajar dong saya mengurusi Indonesia. Saya juga milih, ya kan? Ngapain gue nggak milih-milih kalau umpamanya Indonesia maju? Kalau umpamanya Indonesia ada kemajuan, itu kan buat keluarga saya juga, buat anak cucu saya juga semuanya. Lah daripada di Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa seperti ente-ente. Nggak usah sirik ya, nggak usah sirik dengan kehidupan gue ya. Kalau gue seperti ini ya ini urusan gue. Emang kenapa repot ngurus hidup gue? Pengacara kadar luar saya nyari gratisan. Nyari sumbangan seperti biasa lah itu. Ujung-ujung ntar kus nasi bungkus.
Udah deh, pokoknya salam kemenangan ya. Salam kemenangan untuk Indonesia, untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming yang semakin nge-booming menjadi wakil presiden 10 tahun ke depan. Amin. Mudah-mudahan ya. Setelah itu dia harus menjadi presiden lagi, ya enggak? Harus dia menjadi presiden ya. Salam sehat Palu Bunda. Dari siapa itu? Dari Tiana. Oh iya sayang, terima kasih sayang. Semoga sehat selalu kamu di sana ya. Iya, kalau seandainya di Indonesia itu tuh politika kagak bener-bener, kagak jelas-jelas tuh kapan selesainya. Aduh capek deh gue. Capek mikir Indonesia itu kagak ada selesai-selesainya. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Lu ngikutin Sengkuni, jadi makanya banyak banget pengikut-pengikut yang Sengkuni itu tuh ya, pengikut-pengikut yang sadis kalau ngomong. Kadang-kadang mereka tuh kalau ngomong nggak dipikir dulu. Kalau paslon nomor 2 kan sama kayak Bapak Gibran, kalau ngomong tuh dipikir-pikir dulu. Jadi dia tuh kalau ngomong begini ya, pemilu diulang, pelan-pelan nih begini ngomongnya. Pemilu mau diulang lagi. Terus mau diulang lagi sampai kapan? Sampai menangkah? Tuh. Kalau orang yang punya ini, kalau orang yang punya etika cara ngomongnya. Kalau yang ono enggak, berapa nilainya? Ya, yang satu si kompor tuh si Pak Uban ya. Pak Anies bilang aja, kagak usah ragu. Seperti saya itu loh, kompor tadi kan. Nah, Sengkuni itu kompor. Ya kasih nilai 11. Aku pikir 11 tuh dari 10 atau dari 20 gitu kan. 11 dari 20, 11 dari 10 kan berarti udah melampaukan batas. Bagus banget kinerjanya gitu. 11 dari 100 ini penghinaan. Nah, sejak itulah makanya suaranya langsung turun blak. Ujung-ujungnya nyungsep kan, makanya rakyat Indonesia tuh bisa menilai sayang. Gak usah terlalu licik kalau demi jabatan licik banget. Kalau Jokowi ya Allah kegantengnya. Kalau si siapa? Kalau si Bapak Prabowo sama Mas Gibran, dia itu tuh orangnya emang bener-bener sabar, ikhlas untuk Indonesia. Prabowo mau korupsi kagak, dia duitnya banyak, harta benda di mana-mana. Nah kalau yang ono, utangnya di mana-mana cuy. Utang dari Pilpres aja sama si siapa? Sama si siapa itu? Bapak Sandi itu banyak banget. Belum sama si wakil presiden Bapak Yusuf Kala itu banyak banget utangnya. Kalau dia jadi presiden, alamat APBD buat bayar utang. Aduh kesian banget deh pengikutnya yang semakin tidak pintar. Kagak pintar kalian jadi pengikutnya. Jadilah pengikut yang pintar, yang cerdas. Ikutin tokoh yang jujur, yang benar-benar bisa kerja. Jangan tokoh yang mau cari keuntungan. Lihat no Jakarta sampai di mana sekarang. Jakarta banjir, tetap banjir. Itu sodetan Kali Ciliwung tuh yang nyedot air banjir dari Jakarta ke laut itu nggak tahu di mana itu, Bukit Duri apa gimana itu. Itu baru dikerjain sekarang ini pas udah mau berhenti. Itu pada ngerjainnya gubernur yang baru itu Pak Heru. Lah Pak Heru kan dipilih sama Bapak Jokowi. Lah yang ono kagak mau ngerjain sama sekali. Mau sosok mulai dari nol, mau ngacau doang tuh Sengkuni. Mau ngacau doang tuh junjungan kalian. Mau ngacau, dikit-dikit mau rubah, bikin pusing deh. Sampai ke Eropa beritanya. Bunda lagi di mana? Bunda barusan kerja sayang. Ya biasalah, Bunda lagi cari cuan-cuan sayang. Lagi cari cuan-cuan ya, buat masa depan, buat ngumpulin duit. Nanti kalau ada zaman retretnya nanti Bunda bisa retret, bisa pensiun tenang di hari tua di Indonesia. Semoga aja nanti di hari tua nanti Indonesia tuh udah maju, udah makin wow, udah makin cetara membahana gitu. Makanya sekarang itu harus bebenah gitu sebelum aku yang cantik ini nanti pulang ke Indonesia. Indonesia itu tuh harus sudah rapi, udah bersih, udah kagak ada lagi yang namanya kekacauan gitu mau aku. Aku ingin menikmati hari tua aku di Indonesia dengan semua serba indah gitu. Mau ke Jawa pleng lewat jalan tol yang indah, mau ke Sumatera jeleng naik jalan tol yang indah. Jangan
Jangan repot masih curang. Ujung-ujungnya ke MK. Ada mau beli ngarengan, memang ikut aku pulau benci aku. Aku mau belanja beli ayam hari ini teman-teman ya. Suamiku nggak di rumah. Aku mau beli ayam, mau bikin ungkep ayam buat sahur. Buat bikin ungkep ayam. Terus mau bikin oseng-oseng mie. Terus mau bikin apa namanya? Buncis tuh mau aku bikin bumbu apa, pakai bumbu rendang gitu ya, enak banget tuh buncis ya. Buat ini nanti buat apa? Buat sahur sama buka puasa. Gitu ceritanya teman-teman ya. Bunda tuh sebenarnya kagak mau berkomentar tentang politik, tapi emang warawiri di internet sekali buka HP tuh tahu-tahu jreng lah udah di MK aja ini orang. Pengacara yang udah kadaluarsa semua, nggak punya modal mau pakai pengacara. Emang sono tuh duitnya banyak tuh, lagian repot mau bawa 100 pengacara ke pengadilan 100 pengacara aja kagak kelihatan pengacaranya, kadaluarsa semua. Pengacara kagak jelas di bawah. Aduh, gimana lu mau menang nih Sanis? Sorry ya. Sorry ya. Ya seperti itulah politik Indonesia. Semakin aja lucu ya, semakin membahana gitu ya, pokoknya bikin jelek nama Indonesia di mata dunia. Gue tuh baru kali ini yang namanya orang pemilihan presiden tuh ya bisa sengketa sampai ke MK, bayangin. Belum pernah loh aku ngeliat seperti itu. Setahu aku ya, di Perancis tuh aman-aman aja, kalah ya udah kalah. Kalau menang kerjakan, lo harus mengerjakan sesuatu yang harus lo kerjakan. Lah kalau kalah, legowo lah. Masa kalah ngamuk-ngamuk, curang. Hello, yang curang situ kok malah nyalain orang. Aneh kalian itu ya. Aneh bin ajaib. Cepet lah woy, yang lewat. Ayo deh lama ikut kawai, potong. Aku nak nyari ayam, nak nyari buncis ya. Nah, aku masak malam ini. Pengen makan yang seger-seger kayak buka puasa ya. Siapa sih itu? Oke deh teman-teman, alhamdulillah si Bunda udah nyampe di toko ya. Di sebuah toko yang bernama Toko Leclerc ya. Bunda mau belanja. Bunda mau beli ayam. Bukan ayam mau rame ya. Ayam mau rame. Cucu mau rame. Ayam mau rame. Alhamdulillah. Nah mobil depan ini sok-sok Ferrari, tapi bawa mobil aja masih hanya Tuhan yang tahu deh lo. Cepet lah weh dem. Nah sini aja deh garingnya, parkirnya kelamaan. Oke. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Bunda udah sampai di mana? Udah sampai di toko teman-teman ya. Dan Bunda tidak bisa melanjutkan lagi live-nya karena Bunda kalau udah masuk ke toko itu teman-teman ya, itu toko kagak ada sinyal sama sekali. Jadi Bunda kagak bisa bawa kalian ke sana. Bukan Bunda pelit, bukan. Baterai juga masih banyak kok. Tapi mereka emang benar-benar kalian tidak bisa masuk ke tempatnya ini, ke tempatnya si siapa? Ke tempat apa namanya? Ke tempat ini, ke tempat toko yang ini, toko nggak ada internet dalam teman-teman ya. Nanti disambung lagi deh ya. Ini kok gatel banget sih, ya Tuhan, astagfirullahaladzim. Iya apa namanya? Ya Allah, yang komen bisa beribu-ribu seperti ini banyak banget. Veronica, komentar kamu kok sopan sekali, katanya Bunda kan nggak tinggal di Indonesia lalu. So saya pikir tidak elok kalau Bunda bicara soal sosmed, soal
bicara di sosmed soal politik di Indonesia. Loh, maksudnya hak kamu apa mau melarang saya? Hak kamu apa? Coba saya mau tanya. Nggak ada topik lain ya Bunda ya. Itu urusan saya. Topik saya mau politik kek, topik saya mau masak kek, topik saya mau ngomongin orang kek, itu urusan saya. Kalau kamu nggak suka, kamu blok aja sayang ya. Kalau kamu nggak mau nonton, jangan nonton sayang ya. Cus, nggak usah pusing mikirin hidup gue. Bye. Nah, udah diblok satu. Mana lagi nih? Ini yang apa yang risi-risi yang bikin ini Sri Herawati ini blok juga nih. Komentar nggak jelas ya. Komentar blok. Bye. Nah, siapa lagi mau diblok? Ayo. Bunda tuh demen banget ngeblok orang kagak sopan yang masuk ke rumah orang tanpa assalamualaikum ya. Oke deh, daripada ntar Bunda kesiangan, Bunda mau belanja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bye bye.